kembali dengan kita di channel kesayangan keluarga Indonesia, Damdam Story. Kali ini kita akan membahas film perang dan tembak-tembakan yang diadaptasi dari kisah nyata. Ya, jelas saja di film ini adrenalin Anda akan terpacu dan menggebu-gebu karena di film ini banyak sekali adegan tembak-tembakan yang sangat barbar. Jadi tunggu apa lagi, tanpa banyak basa-basi, ayo kita ke filmnya sekarang juga. Pada bulan Desember 1945, di perbatasan Jerman dan Belgia, sekelompok prajurit Amerika menahan garis perbatasan, menunggu tentara Jerman untuk melancarkan serangan dengan medan tempur di sebuah hutan rimba yang disebut hutan Hurtgen. Bagi orang Amerika sendiri, hutan ini dikenal sebagai pabrik kematian. Ditampilkan 5 orang prajurit Amerika Serikat yang ditawan oleh 4 orang tentara Jerman. Tentara Jerman ini kemudian melakukan penggeledahan terhadap prajurit Amerika Serikat, lalu mengambil beberapa barang yang mereka miliki. Selain itu, mereka diperintahkan untuk menggali sebuah lubang persegi panjang. Sementara mereka menggali lubang, kelima prajurit ini berencana untuk melakukan perlawanan dadakan. Mendengar mereka yang terus berbisik, seorang tentara Jerman lalu mendekat dan melempar puntung rokoknya ke arah Sersan Giorgio Falconi. Kemudian penggalian dihentikan dan semua prajurit Amerika diperintahkan untuk berdiri. Salah seorang prajurit tertua di antara mereka diseret oleh tentara Jerman dan langsung menembaknya dari belakang. Tersisa mereka berempat yang kemudian diperintahkan untuk berlutut, sementara tentara Jerman yang bersiap untuk mengeksekusi mereka satu persatu. Di sini mereka mulai menyadari bahwa lubang yang baru saja mereka gali disiapkan untuk menguburkan mayat mereka sendiri. Karena tidak mau mati konyol, serentak ketiga prajurit Amerika ini melakukan perlawanan terhadap tentara Jerman. Setelah menewaskan tentara Jerman tersebut, Sersan Greg lalu meminta kepada Boston untuk menggendong Goldie yang tertembak. Goldie lalu diantar ke pos perawatan untuk mendapatkan penanganan medis. Beberapa saat ketika Sersan Greg menunggu laporan kondisi Goldie, 2 orang letnan tenaga medis bernama Laura dan Jackie kemudian melaporkan bahwa Goldie tidak terselamatkan. Selain itu menawarkan Sersan Greg dan Boston untuk segera makan. Saat hendak makan, Sersan Greg bertemu dengan prajurit dari unit lain bernama Archer yang membawakan mereka senapan. Di sini prajurit Boston, Letnan Laura dan Jackie mengutarakan unduk-unduknya masing-masing. Jika perang sudah berakhir, Eropa akan menjadi sebuah lubang mortir yang cukup besar. Sersan Greg lalu menanggapi bahwa waktulah yang akan memulihkan ini semua. Keesokan paginya, tenaga medis Jackie menghampiri Sersan Greg dan Boston yang sedang duduk termenung. Jackie lalu memberitahu bahwa persediaan kebutuhan medis sudah mulai menipis. Sementara para tenaga medis tidak akan mendapatkan persediaan terbaru selama beberapa hari ke depan. Sersan Greg lalu memberikan tanggapan bahwa hutan Hurtgen adalah neraka karena semua iblis telah berpindah ke hutan Hurtgen. Sersan Greg kemudian melanjutkan bercerita di mana pada saat ia bertemu dengan teman-teman sekolahnya mendaftar masuk militer. Saat itu juga peristiwa Pearl Harbor terjadi, kemudian berlanjut pada perang Normandia yang menewaskan seluruh rekan seangkatannya. Kemudian Sersan Greg mengambil bendera Jerman, lalu mengatakan bagaimana bisa satu orang dapat membangkitkan seluruh tentara di balik satu pemikiran dan satu simbol. Dan lebih memukau lagi, dari pasukan Jerman mereka tidak mau menyerah sekalipun sudah terkalahkan. Selepas itu Sersan Greg membakar bendera Jerman tersebut. Di kondisi lain, ketika Sersan Greg menuliskan surat untuk ibunya, prajurit Boston datang membawakan kopi. Sersan Greg lalu bertanya kepada Boston Yel Holmes. Boston menjawab, "Aku hanya tidak ingin ayahku merasakan apa yang aku alami selama di hutan Hurtgen. Hutan yang menjadi pabrik kematian bagi siapapun yang menggunakan emblem sekutu." Kemudian Sersan Greg mengatakan, "Kita akan bisa melewati perang ini. Aku janjikan itu kepadamu." Dan sesaat kemudian serangan mortir bertubi-tubi membuat keduanya tersudut. Tidak mau terlalu lama terjebak dalam situasi itu, mereka pun bergegas mencari sumber tembakan tersebut. Ketika penembak mortir sudah dalam jangkauan, dengan cepat Sersan Greg melemparkan sebuah granat dan terjadilah kontak senjata.
Seusai menghabisi penembak mortir Jerman, keduanya pun kembali. Sersan Greg dan Boston terkejut melihat tenda medis yang sudah hancur akibat serangan mortir. Selain itu, terlihat beberapa orang prajurit yang terluka cukup parah. Tidak lama kemudian mereka kedatangan Kolonel Bradley, yang kemudian memerintahkan agar semuanya pimpinan unit berkumpul di tenda komunikasi. Di sini, Kolonel Bradley menyampaikan bahwa Jerman tengah mempersiapkan seluruh kekuatan untuk melakukan penyerangan. Sementara sumber daya dan persediaan yang mereka miliki sudah tidak cukup lagi untuk menahan serangan Jerman. Ia juga mengatakan bahwa serangan Jerman yang diperkirakan akan datang besok pagi dikombinasi dengan tank lapis baja. Selain itu terdapat pom bensin dengan jarak 1000 yard dari perbatasan yang akan menjadi asupan tank lapis baja Jerman. Sersan Greg, Boston, dan Archer kemudian mengajukan diri untuk menyusup ke garis belakang perbatasan pasukan Jerman dan akan menghancurkan pom bensin milik mereka, dengan tujuan untuk memperlambat dan memperkecil serangan Jerman yang akan datang. Kolonel Bradley lalu mengingatkan bahwa mereka akan berhadapan dengan penembak jitu dan sarang tentara Jerman yang sedang berjaga. Kini persiapan dilakukan dengan mengumpulkan beberapa macam perlengkapan yang dibutuhkan selama perjalanan. Prajurit Boston dan Archer kemudian mengutarakan kemungkinan-kemungkinan terburuk yang akan terjadi pada mereka karena misi yang akan mereka jalankan terlalu berbahaya. Sersan Greg lalu menegaskan bahwa kita sedang berperang, tak ada ranjang dengan spray bersih. Di sini kita punya tanah untuk bantal dan satu-satunya yang menghangatkan kita yaitu kita memegang laras senjata setelah baku tembak. Misi pun mulai dijalankan. Dalam menelusuri lebatnya hutan Hurtgen, mereka harus tetap menjaga kewaspadaan dan kesadaran situasional. Di seperempat jalan, gerak-gerik mereka telah diintai oleh sniper Jerman yang tanpa diduga peluru sniper mengenai kaki kanan Archer. Spontan ia pun berteriak kalau sniper berada di arah jam 12. Di balik pohon, Sersan Greg menyuruh Archer untuk segera berlindung, sedangkan Boston diperintahkan untuk menjemput Archer. Baru saja akan berlindung, tembakan kembali mengenai Archer. Bergegas, Sersan Greg merayap dan merangkap untuk menemukan si penembak jitu tersebut. Baru saja akan sampai, si penembak jitu kembali meluncurkan tembakannya. Ia menyesali kepergian Archer. Boston hanya terdiam karena tidak bisa melakukan sesuatu yang lebih untuk menyelamatkan Archer. Seusai mengurus jasad Archer, keduanya terus melanjutkan perjalanan. Selang beberapa saat terlihat tentara Jerman yang sedang berjaga, dan tanpa menunggu lama, kontak senjata yang terjadi menewaskan 2 orang tentara Jerman. Boston lalu mendekat. Serbuan peluru Jerman membuatnya terkejut. Dari arah kiri, Sersan Greg menembaki seorang tentara Jerman, sementara Boston menemukan sebuah lodong milik tentara Jerman. Lalu kemudian, setelah mengamankan situasi, mereka lalu mencari tempat peristirahatan. Karena hari mulai menjelang malam, keesokan paginya perjalanan kembali mereka lanjutkan. Sesampainya di lokasi pom bensin yang dimaksud, keduanya pun mulai mengatur strategi penyerangan. Sesaat kemudian, kendaraan Jerman datang untuk mengisi bahan bakar. Saat tentara Jerman ini turun dari tank, keduanya pun mulai merapat. Tanpa berlama-lama, Sersan Greg langsung melemparkan granatnya. Minyak cadangan pasukan Jerman berhasil dihancurkan. Tentara Jerman yang lainnya mulai berdatangan. Bergegas mereka melarikan diri untuk menghindari serangan tentara Jerman. Namun tentara Jerman ini terus saja membuntuti mereka. Sersan Greg kemudian meminta Boston untuk melemparkan granat asap dan melakukan gerakan taktis agar bisa saling melindungi dari kejaran tentara Jerman. Di dalam upaya melarikan diri dari kejaran tentara Jerman, keduanya malah dihadapkan dengan 2 orang tentara Jerman yang sedang berjaga. Dan pertarungan pun terjadi yang menyebabkan Boston terkena tusukan. Seusai menewaskan 2 orang tentara Jerman, Boston berdiri dan hendak meluapkan kekesalannya terhadap tentara Jerman. Namun sayang sekali, Boston mendapatkan 2 kali tembakan dan 1 luka akibat tusukan pisau. Sersan Greg kemudian memikulnya. Karena kelelahan, Sersan Greg lalu berhenti sejenak dan menyandarkan Boston di sebuah pohon. Tiba-tiba tembakan seorang tentara Jerman mengenai punggung Sersan Greg dan juga Boston. Hey, keep your eyes on me.
Masih dalam kesedihan atas kepergian Boston, Sersan Grey kembali dikejutkan dengan tembakan yang mengenai punggungnya lagi. Ia pun terus merangkak agar bisa sampai ke perbatasan prajurit Amerika. Sesaat kemudian, sebuah kendaraan tank tentara Jerman memberikan serangan bertubi-tubi terhadap Sersan Grey, yang membuatnya semakin tersudut. Untung saja kendaraan Amerika segera datang dan mematahkan serangan tank tentara Jerman. Setelah itu, Sersan Grey kemudian diantarkan ke tenda medis untuk mendapatkan perawatan. Sesampainya di sana, Sersan Grey kemudian melontarkan sebuah pertanyaan yang sekaligus menjadi akhir dari film ini. Film pun tamat. Nah, gitu alur dari film ini. Gimana? Penuh dengan drama kan? Jadi jangan lupa nonton filmnya secara langsung. Sekian dari saya, Damdam Story pamit undur diri. Dadah.